Tubuh Fahri terasa berat, matanya terbuka, tapi ia tidak bisa bergerak, hingga ia merasakan tubuhnya terangkat ringan, dan perlahan meninggalkan raganya yang masih terbaring di tempat tidur. Di sana, berdiri sesosok makhluk tinggi, terbungkus kain putih lusuh, dengan tanah merah menggumpal di ujung kain yang menyeret lantai. Sosok pocong. Fahri tertidur pulas malam itu. Badannya kelelahan setelah seharian penuh beraktivitas. Udara kamar cukup sejuk, lampu temaram, dan suara malam terdengar samar. Tapi di antara tenang dan gelap itu, sesuatu datang menghampiri. Tubuh Fahri terasa berat, matanya terbuka, tapi ia tidak bisa bergerak. Bukan kali pertama ia mengalaminya. Sleep paralysis, katanya. Tapi malam itu terasa berbeda. Alih-alih panik seperti biasanya, Fahri membiarkan dirinya terbawa, masuk lebih dalam ke dalam ketidaksadarannya, hingga ia merasakan tubuhnya terangkat ringan, dan perlahan meninggalkan raganya yang masih terbaring di tempat tidur. Astral projection, sesuatu yang pernah ia dengar, kini ia alami. Fahri melayang, menyaksikan dirinya sendiri tertidur. Tapi pemandangan itu tak berlangsung lama, karena ada sesuatu yang mengganggu. Dari arah pintu kamar, terdengar suara benda yang terus dibentur-benturkan dengan keras. Fahri menoleh, dan matanya langsung membelalak. Di sana, berdiri sesosok makhluk tinggi, terbungkus kain putih lusuh, dengan tanah merah menggumpal di ujung kain yang menyeret lantai. Sosok pocong, tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Kepalanya terus dibenturkan ke daun pintu dengan gerakan monoton. Tapi saat Fahri memperhatikannya lebih dekat, makhluk itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah hitam legam dengan mata sayu yang seolah menatap langsung ke dalam jiwa. Fahri terperanjat, suara teriakannya menggema dalam diam. Tapi yang terjadi berikutnya jauh lebih gila. Pocong itu mendadak melompat tak tentu arah, seperti binatang yang marah karena terganggu. Tanah merah dari ujung kainnya berterbangan ke seisi ruangan. Dan saat itu juga, tubuh astral Fahri seperti tersedot kembali ke dalam tubuh aslinya. Ia terbangun dengan nafas tak beraturan. Ruangan terasa sunyi, tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Apakah itu hanya mimpi? Atau apakah sosok itu benar-benar hadir di antara batas dunia sadar dan dunia tak kasat mata? Yang menyeramkan bukan saat ia melihat pocong itu, tapi saat ia sadar, suara benturan itu masih terdengar, meski ia sudah bangun.